Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Islamic Entrepreneurship bersama saya, Evan Hamzah Mukhtar. Oke kawan-kawan semua, materi kali ini adalah tentang karakteristik wirausahawan. Karakteristik wirausahawan itu adalah watak, karakter, sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan yang menjadikannya terkondisi untuk mampu menjalankan kegiatan usahanya secara efektif dan efisien, berani dan mampu mengatasi tantangan dan persaingan hingga menjadikannya berpeluang untuk mencapai dan meraih keuntungan seoptimal mungkin. David dalam modul yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti tahun 2013 menyatakan bahwa karakteristik yang dimiliki seorang wirausahawan itu harus memenuhi syarat-syarat keunggulan seperti ini kawan-kawan, yaitu syarat keunggulan bersaing untuk sebuah perusahaan. Contohnya apa? Inovatif, kreatif, adaptif, dinamis, mampu berintegrasi, mampu mengambil risiko atas keputusan yang dibuat, punya integritas, berdaya juang, dan juga dia memiliki kode etik sehingga dapat diberdayakan untuk mewujudkan efektivitas perusahaan atau sebuah organisasi. Perkembangan sikap dan karakter dari wirausahawan itu semakin representatif dengan dunia usaha. Itu selain memang dipengaruhi oleh bawaan bakatnya sejak lahir, juga akan semakin terasa dengan adanya pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama masa hidupnya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman tersebut akan bisa mendidik dan mematangkan sifatnya, karakternya, dan kepribadiannya. Untuk apa? Untuk semakin berorientasi pada kemajuan dan relatif selalu stabil dengan dominasi pikiran yang positif ya, dengan pikiran-pikiran yang membangun. Nah, kawan-kawan, saya akan menyampaikan tentang karakteristik wirausahawan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Suryana dari bukunya Kewirausahawan, Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses yang diterbitkan oleh penerbit Kencana tahun 2011. Jadi ada 11 teman-teman semua, 11 karakternya. Yang pertama itu adalah motivasi untuk berprestasi tinggi. Maksudnya apa motivasi berprestasi tinggi? Jadi memang kan kawan-kawan semua, nilai sosial itu kan memang menekankan pada sebuah hasrat untuk mencapai yang terbaik ya. Untuk mencapai kepuasan secara pribadi dengan faktor-faktor dasar, misalkan apa? Kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Baik itu kebutuhan fisik, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Ya, motivasi itu memang sesuatu yang dapat menimbulkan sebuah dorongan ya. Jadi dengan motivasi itu seseorang atau individu itu dia bisa tergerak untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Motivasi juga kan sebenarnya berasal dari bahasa Latin ya, yaitu motif yang berarti adalah dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang terdapat dalam diri organisasi yang menyebabkan organisasi itu bertindak atau berbuat. Kebutuhan itu merupakan faktor utama dalam motivasi kawan-kawan. Jadi di mana kebutuhan yang belum terpenuhi itu akan menciptakan tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam individu untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Nah, terkait kebutuhan ini kawan-kawan semua, itu ada yang terkenal ya, cukup terkenal, itu dikenal dengan istilahnya hierarki Maslow gitu. Nah, dalam hierarki Maslow ini itu ada 5 tingkatan atau stratanya. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis. Nah, tingkat kebutuhan ini itu adalah kebutuhan yang terendah ya dalam hierarki kebutuhan Maslow. Yaitu apa? Kebutuhan yang paling pokok yang memang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk hidup. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan terhadap makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis tadi sudah terpenuhi, maka kebutuhan akan rasa aman itu muncul dan menganggap kebutuhan fisiologis itu bukan lagi sebagai sebuah motivasi. Kebutuhan rasa aman itu merupakan kebutuhan akan perlindungan dari bahaya atau kehilangan sesuatu, yaitu kebutuhan akan jaminan keamanan. Hierarki berikutnya adalah kebutuhan sosial.
Nah, kalau tadi kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi, rasa amannya juga sudah dipenuhi, maka kebutuhan ini tidak lagi memotivasi bagi seseorang atau individu ya. Nah, sebagai gantinya muncul kebutuhan sosial yang menjadi motivasi aktif dari seseorang. Kebutuhan ini kawan-kawan itu bisa dilihat dari kebutuhan, contohnya apa? Seperti afiliasi, memberi dan menerima kasih sayang dan persahabatan. Hierarki berikutnya ada kebutuhan penghargaan. Nah, kebutuhan penghargaan ini kawan-kawan itu berkaitan dengan kehormatan seseorang dan reputasinya. Jadi kalau kata Maslow nih ya, orang-orang itu punya kebutuhan untuk sukses, untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak dan pengakuan lebih besar. Tapi catatannya dari Maslow sendiri kawan-kawan semua, motivasi ini itu baru bisa dipenuhi jika memang kebutuhan tadi yang sebelumnya sudah terpenuhi. Kemudian yang berikutnya yang terakhir itu adalah kebutuhan tentang aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah merupakan kebutuhan tertinggi kawan-kawan semua. Kebutuhan aktualisasi diri ini kebutuhan yang dimiliki oleh semua orang untuk menjadi orang yang dirasakan oleh orang tersebut berkemampuan untuk mewujudkannya. Jadi kawan-kawan, motivasi untuk berprestasi dalam kewirausahaan itu merupakan semangat dan kemauan yang keras dari seseorang untuk mampu sukses dalam kewirausahaan dan mencapai keuntungan seoptimal mungkin yang mampu menghadirkan kepuasan. Motivasi seseorang untuk berprestasi dalam kewirausahaan ya sangat dipengaruhi oleh seberapa tinggi pencapaian yang akan ia raih. Nah, dengan adanya target ini, target pencapaian yang tinggi itu bisa menjadikan seorang wirausahawan punya motivasi yang tinggi juga, sehingga akan mampu membentuk mentalnya untuk mengupayakan keinginannya tersebut. Nah, oleh sebab itu, keberadaan dan kondisi motivasi seseorang dalam menjalankan usahanya itu atau dalam hal lainnya itu akan sangat dipengaruhi oleh tujuan yang hendak dicapai. Kan kalau ada motivasi berarti apa? Kita ada muncul lain, unsur-unsur lain yang muncul ya, seperti kreativitasnya. Inovasinya juga pasti akan muncul gitu ya, akan tumbuh, ada ide-idenya, ada gagasan-gagasan baru yang nanti pada akhirnya akan mampu untuk apa? Untuk membuat sebuah produk atau sebuah jasa yang memang unggul gitu. Karakter yang berikutnya adalah karakter tentang perspektif masa depan. Apa maksudnya? Yaitu adalah sikap dan karakter dari seorang wirausahawan itu dia selalu menatap masa depan dengan berpikir dan berusaha secara optimis atau berorientasi ke masa depan. Jadi kalaupun saat ini misalkan usahanya ya boleh dikatakan belum begitu sukses atau belum begitu berkembang, tapi dia berpikir masa depan, oh kedepannya usaha saya akan bagaimana, 5 tahun ke depan bagaimana, 10 tahun kemudian bagaimana, terus sampai juga panjang, dia punya orientasinya atau perspektifnya ke masa depan. Jadi kalau ini erat kaitannya dengan visi teman-teman ya. Nah, kalau visi itu ibaratnya kita kayak apa ya, jangan sampai kita mau mencapai sesuatu tapi masih nginjak bumi gitu. Jadi nggak ngawang gitu ya. Ada visi atau sebuah impian, ada angan-angan, itu dibedakan. Ya kalau angan-angan boleh dibilang ya cuma angin lalu doang, tapi kalau impian atau visi itu berarti sesuatu yang memang kita harap-harapkan, kita idam-idamkan. Karakteristik yang ketiga adalah kreativitas tinggi. Jadi seseorang wirausahawan itu dituntut untuk memiliki jiwa kreativitas dan juga inovasi. Nah, inovasi sendiri itu adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Kalau kreativitas sendiri itu ada 3 pengertiannya kawan-kawan, yaitu apa aja? Kreativitas itu adalah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Kemudian kreativitas juga adalah hasil kerjasama dari masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara yang baru. Dan yang berikutnya adalah menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik. Oke, jadi memang bisnisnya harus kreatif ya teman-teman semua ya. Kalau dulu boleh dibilang contoh misalkan ada kemasan sekarang kayak ada seperti standing pouch gitu ya, atau kayak kemasan plastik tapi dia bisa berdiri. Zaman dulu kan belum ada. Kemudian ada ide lagi ketika sudah ada standing pouch, bagaimana kemasan itu bisa terus digunakan atau makanannya awet. Kemudian maka istilahnya tuh ada zipnya ya, ada kayak buat ngunci lagi gitu ya. Jadi ketika
kemasan itu sudah dibuka tapi dia tetap bisa dikunci lagi. Itu contoh salah satu bentuk dari kreativitas. Termasuk kreativitas dalam hal yang sekarang ya, perkembangan kayak zaman dulu nggak ada kan jual beli online, tapi sekarang ada jual beli online. Kemudian zaman dulu belum ada tuh kalau nganter-nganter makanan, tapi sekarang ya ada banyak jasa-jasa untuk nganterin makanan gitu yang tidak pernah terpikirkan sama kita sebelumnya. Atau misalkan yang cukup fenomenal itu kan kayak keberadaan teh botol gitu, contoh ya, kalau teman-teman mungkin dengar ceritanya ya, teh botol itu ya awalnya cuma jualan teh di daerah puncak gitu ya. Nah, kebayang kan jadi minuman yang cukup fenomenal. Atau kayak Aqua ya, sebelum memang diakuisisi oleh Danone kan, kebayang gak sih minum kita dari botol gitu ya kan, sedangkan air itu boleh dibilang ya banyak didapat lah, diperoleh, tapi ternyata hal sederhana itu seperti sekarang dunia bisnis AMDK, air minum dalam kemasan itu menjadi salah satu bisnis yang bertahan gitu lah, bertahan walaupun meskipun di tengah pandemi kayak sekarang ya. Karakteristik berikutnya adalah inovasi tinggi. Jadi kan pada dasarnya itu kalau berwirausaha itu pasti punya cita-cita tadi ya, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, punya impian untuk untuk meningkatkan kualitas hidupnya tentu saja ya. Nah, dengan adanya keinginan dan impian ini berarti manusia itu punya imajinasi yang kreatif yang kemudian mendorong untuk berpikir dan bekerja. Kewirausahaan juga merupakan suatu hal yang dapat dipelajari teman-teman. Kenapa? Karena ada bidang-bidang atau konsep kewirausahaan itu ada yang sifatnya teoritis seperti sekarang ya. Nah, apa sih contohnya kalau wirausaha itu bisa dilakukan oleh siapa aja? Ini contohnya kayak misalkan pendiri-pendiri yang cukup sukses ya, kayak Gojek ya misalkan ya. Gojek itu kan boleh dibilang kayak sekarang oleh Mas Menteri ya, Nadiem ya, dari awalnya boleh dibilang dia adalah memang belajar sebuah konsep bisnis secara teori kemudian dipraktekkan ya, sampai sekarang dia berhasil menjadi seorang menteri gitu ya. Dan banyak juga kawan-kawan ya, kalau di sekitar kita tentu saja ya, mungkin kita bisa melihat masa lalunya dia biasa aja gitu ya, tapi ternyata dia mulai merintis, bekerja, inovasi, PD-nya juga tinggi ya, kemudian bisa cukup sukses seperti sekarang. Saya punya contoh nih, kayak ada kawan saya itu, kawan SMA dia betul-betul merintis, saya tahu betul ya, merintis usahanya jualan-jualan gitu, jual-jual bikin kue, sama istrinya. Tadinya dia nggak kepikiran, atau bisa jadi dia tidak punya skill dalam hal membuat kue, tapi luar biasa, masya Allah, dengan ikhtiarnya, kerja kerasnya, sekarang bisa memiliki toko sendiri dan banyak di endorse gitu ya. Atau banyak juga dia mendapatkan kayak testimoni atau liputan-liputan dari berbagai macam televisi, bahkan juga beberapa channel-channel YouTube dari public figure ya. Kalau itu awalnya itu namanya dia Frizzy Brownies, kemudian sekarang berubah menjadi kalau nggak salah Mak Dian gitu ya. Nah, itu luar biasa kawan-kawan semuanya. Banyak beberapa public figure itu yang tanpa si kawan saya ini membayarnya, tapi public figure itu dia secara keinginan sendiri dia mau memasarkan produknya. Itu kan luar biasa. Karakteristik berikutnya adalah etos kerja dan tanggung jawab. Seorang wirausahawan itu kawan-kawan ya harus punya komitmen dalam kerjaannya, punya etos kerja, tanggung jawab. Dia harus punya daya juang yang tinggi dalam dirinya. Dia harus siap untuk punya tekad yang kuat dan juga mencurahkan semua perhatian dan kemampuannya untuk mengembangkan usahanya. Juga berani bekerja keras, berani mengambil risiko. Tentu saja ya dengan disertai dengan perhitungan yang cermat, dan juga harus siap juga menghadapi dan merebut peluang yang ada di pasar. Karakter yang keenam adalah mandiri, tidak ketergantungan. Seorang wirausaha harus mampu siap sedia mengembangkan ide dan pikirannya dalam menjalankan usaha tanpa harus bergantung pada siapapun. Selain itu juga harus dituntut untuk untuk bisa menciptakan hal-hal yang baru dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang di sekitar. Yang ketujuh adalah berani menghadapi risiko.
Seorang wirausahawan itu harus berani dan siap menerima segala macam bentuk risiko dari berbagai proses yang ia lakoni selama menjalankan usahanya. Tentu saja ya sudah dengan perhitungan yang matang. Nah, kalau misalkan wirausahawan yang nggak berani atau dia nggak mau menanggung risiko, tentu saja akan menghambat ya inisiatifnya, itu nanti tidak akan tumbuh, kemudian juga kreativitasnya nggak akan tumbuh. Nah, itu jadi menghambat perkembangan dari jalan usahanya. Kalau terlalu hati-hati juga nggak bagus, atau juga sebaliknya kalau misalkan kita terlalu berani juga nggak bagus juga. Jadi ya di pertengahan lah. Intinya kalau misalkan pengen maju tetap harus punya pertimbangan. Istilahnya itu mitigasi risiko. Karakter yang ke-8 adalah selalu mencari peluang. Seorang wirausahawan itu kawan-kawan harus punya sikap positif terhadap peluang, baik yang memang peluang itu untuk meningkatkan keuntungannya terhadap dia sendiri atau terhadap bisnisnya, juga peluang ya untuk meningkatkan pelayanan kepada orang lain. Kan kalau kita misalkan orientasinya juga kepada konsumen, ketika konsumen itu puas, walaupun saat ini bisa jadi keuntungan kita nggak terlalu besar gitu. Misalkan kita menambahkan servis tambahan, tapi ternyata justru mengurangi atau HPP-nya semakin bertambah ya, biayanya semakin bertambah. Tapi kan kalau kita berorientasinya ke masa depan, kemudian kita mencoba mencari peluang baru, oke lah sekarang keuntungannya nggak seberapa, tapi ketika dia puas si konsumen itu kan akan ada repeat order, nanti dia akan juga menyampaikan kepada yang lain. Nah ini nanti balik lagi, keuntungan si perusahaan itu semakin besar. Ketika keuntungannya kecil tapi volumenya besar, ya tentu saja akan semakin meningkatkan pendapatan. Karakter yang ke-9 adalah jiwa kepemimpinan. Jadi seorang wirausahawan itu harus punya jiwa kepemimpinan, kawan-kawan. Nah, jiwa kepemimpinan ini harus tumbuh dan berkembang. Dari apa sih bisa tumbuh dan berkembang? Ya tentu saja dari adanya tadi kemampuan inovasi dan kreativitas yang dimiliki oleh wirausahawan tersebut. Jadi memang harus berani untuk tampil mencolok atau menonjol gitu ya, dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Atau syukur-syukur bisa menjadi seorang pelopor gitu ya, seorang pelopor dari bisnisnya, dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya atau kompetitornya. Nah, wirausahawan itu harus punya sikap yang harus semangat ya, harus semangat dan juga tentu saja harus terbuka terhadap saran dan kritikan. Jadi harus banyak itu menerima masukan-masukan, jangan baperan lah gitu ya, jangan baperan, tapi ya harus bisa menerima ketika apalagi saran-saran itu cukup membangun ya untuk perkembangan bisnisnya. Karakter yang ke-10 adalah memiliki kemampuan manajerial. Nah, jadi wirausahawan ya harus punya kemampuan untuk mengatur, mengelola kegiatan usahanya dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, termasuk juga terkait tentang operasional usahanya. Kan kalau konsep manajemen itu kan POAK ya, planning, organizing, executing, controlling ya. Jadi dia harus memiliki, walaupun nih misalkan tidak ekspor dalam semua hal, tapi dia memiliki pengetahuan dasarnya lah gitu. Jadi ketika nanti didelegasikan kepada orang lain, dia bisa tetap keep in touch gitu, bisa tetap mengawasi bisnisnya. Tentu saja ini bertahap ya kawan-kawan ya. Bisa jadi ketika awal-awal dia betul-betul CEO, bukan chief executive officer, tapi dia sebagai chief everything officer ya. Semuanya dia lakukan. Tapi kan ke depannya dia punya semangat, juang, kreativitas, nanti betul-betul menjadi seorang CEO beneran atau Chief Executive Officer, di mana ada lini bisnisnya itu dari segala macam kegiatan operasinya itu sudah ada orang-orangnya, sudah didelegasikan kepada orang lain dan dia bisa menggajinya gitu ya. Oke, yang terakhir adalah keterampilan personal. Nah, kalau keterampilan personal ini berarti memang keterampilan yang ada dalam kepribadian seorang wirausahawan tersebut, kawan-kawan semua. Kepribadian ini ya memang mendukung kegiatan usahanya. Contohnya apa sih? Kayak kemampuan untuk memiliki kepercayaan diri, baca peluang, komunikasi, juga penting. Kemudian jujur. Nah, kita jangan salah ya kawan-kawan semua. Rasulullah terkenal dengan Al-Amin ya, dipercaya kan kejujurannya. Dari kejujuran itu dia berdagang, dipercaya, kemudian
ada seorang janda ya, Khadijah, yang mau melamar dan menikah karena tertarik dengan kepribadiannya, personalnya gitu ya, dari kejujuran tadi. Kemudian juga harus mampu punya kemampuan mengatasi persoalan, harus tangguh juga dan luas juga, mampu menganalisa lingkungan ya, kemudian juga harus mampu membangun relasi dan juga kemampuan lainnya. Jadi penting banget sekali lagi kawan-kawan ya tentang kemampuan personal ini ya. Jadi memang perlu kita asah. Nah, kalau dalam kaitannya mahasiswa teman-teman, ini bisa dibangun ya ketika kita memang banyak gaul ya. Tentu saja gaulnya positif ya teman-teman semua ya. Nah, ini bisa dilatih juga dengan kita memang aktif di kegiatan organisasi baik intra kampus maupun ekstra kampus ya. Silakan kawan-kawan untuk aktif di organisasi ya, selama positif untuk karir dan memang membangun mental kawan-kawan, membangun mental entrepreneurship. Silakan kawan bergabung di berbagai organisasi. Oke kawan-kawan semua, itu tadi yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan Islamic Entrepreneurship kali ini tentang tema karakteristik wirausahawan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.